Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Yang terkasih saudara-saudari, istimewanya Frater Fulbertus Bernardus M. Raja OSM yang pada pagi hari ini akan menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam Ordo Hamba-Hamba Maria melalui pengikraran Trikaul Kekal. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kita berharap Frater Fulbertus menimba air kehidupan dari hati Yesus yang memancarkan belas kasih dan belajar dari hati Yesus untuk juga memancarkan cinta kasih kepada sesama. Mari kita dampingi, kita dukung dengan doa-doa kita Frater Fulbertus. Semoga penyerahan dirinya sungguh berguna bagi tarekat Ordo Hamba-Hamba Maria dan juga bagi gereja di mana dia nanti bekerja. Mari kita siapkan hati untuk merayakan Ekaristi pagi ini dengan menyesali dosa-dosa yang melukai hati Yesus. Dengan rendah hati kita mohon pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kita mohon percikan air sebagai lambang pertobatan tadi. Saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita merayakan peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita dengan rendah hati berdoa kepada Allah Bapa kita agar Ia memberkati air ini yang akan direcikkan ke atas kita sebagai kenangan akan pembaptisan, terutama Frater Fulbertus, di mana pada saat ini mempersiapkan diri untuk mengikrarkan kaul kekal. Sepantasnya Anda mengenang sakramen pembaptisan yang telah Anda terima, dan dengan rahmat Allah Anda telah menjadi anak Allah, saudara Kristus, Kanisa Roh Kudus, dan telah menjadi anggota gereja, sehingga niat-niat Anda dalam mengikuti Kristus dan melayani Santa Perawan Maria Bunda kita bertumbuh dan berkembang bagaikan biji sesawi yang bertumbuh dan menghasilkan banyak buah berkat peristiwa keselamatan pembaptisan. Bapa yang Maha Kudus, Roh-Mu telah melayang-layang di atas air untuk menguduskannya dan untuk menumbuhkan yang baik darinya. Curahkanlah Roh-Mu ke atas air ini, supaya air ini menjadi tanda kelahiran kami kepada kekudusan. Ya Allah Bapa, seperti Engkau menumbuhkan segala yang hidup dengan air, demikianlah tumbuhkanlah kami kepada kesucian dengan perantaran air ini. Ya Allah Putra, Engkau menumbuhkan hidup ilahi di dalam hati manusia. Segarkanlah rahmat-Mu di dalam hati kami dengan perantaran air ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau menumbuhkan pertobatan dan pengudusan di dalam hati manusia. Sucikanlah kami dari dosa dengan perantaran air ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah yang murah hati memurnikan hati kita dan menguduskan perayaan Ekaristi ini, serta menjadikan kita layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan surgawinya. Amen.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau telah mewahyukan cinta kasih-Mu melalui hati putra-Mu terkasih. Kami mohon, perkenankanlah kami menimba dari sumber segala anugerah, serta memperoleh kekuatan rahmat-Mu yang melimpah. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda Allah adalah penerang dan bekal hidup rohani kita. Maka marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam bacaan-bacaan suci berikut ini dengan penuh iman. Bacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa di padang gurun seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, sebab nyatalah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Sebab itu, haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia itu. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah
Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berbelas kasihilah Tuhan dan adil Allah kami adalah rahim. Tuhan menjalankan keadilan dan kasih bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Berbelas kasihilah Tuhan dan adil Allah kami adalah rahim. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Berbelas kasihilah Tuhan dan adil Allah kami Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengarunia kita mendapat bagian dalam Roh. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi penyelamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Umat beriman yang terkasih, kita memasuki upacara pengikraran kaul kekal. Kaul kekal dalam ordo hamba-hamba Maria merupakan penyerahan hidup secara total kepada Allah menurut nasihat-nasihat Injil yang menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab seseorang akan penyerahan dirinya melalui kaul-kaul kebiaran, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan untuk mengikuti Kristus, seraya menimba ilham abadi dari Santa Perawan Maria, Bunda dan hamba Tuhan, dalam meniti perjalanan hidup membiarkan. Fray Hubertus Maria Raja, apakah yang saudara minta dari Allah, gereja, dan ordo hamba-hamba Santa Maria? Saya meminta kehadiran Tuhan dan rahmat untuk melayani dan menghormati Bunda Kristus yang mulia bersama Anda sekalian, para biarawan ordo hamba-hamba Santa Maria. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, istimewanya Frater Hubertus Maria Raja, pada hari ini gereja merayakan Hati Kudus Yesus. Salah satu ajaran gereja yang berbicara tentang devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus adalah ensiklik Haurietis Aquas dari Paus Pius ke-12 yang disampaikan pada tanggal 15 Mei
1956. Suatu ensiklik yang sudah kuno, tetapi isinya berlaku sepanjang zaman. Haurietis aquas, artinya hendaklah kalian menimba air dari sumber keselamatan, air yang mengalir dari lambung Kristus yang ditusuk dengan tombak. Pada nomor 2 ensiklik ini, Paus Pius XII menulis demikian: sungguh tak terbilang banyaknya gawi yang dicurahkan ke dalam jiwa-jiwa umat beriman melalui kebaktian kepada hati kudus Yesus. Rahmat pemurnian, rahmat penghiburan adi kodrati, rahmat yang membangkitkan pencapaian segala bentuk keutamaan. Dan dengan merujuk pada ensiklik dari Paus Pius XI, Miserentissimus Redemptor, Paus Pius ke-12 melanjutkan ajarannya demikian: dalam kebaktian ini termuat rangkuman seluruh agama Katolik, bahkan norma hidup lebih sempurna. Dengan demikian membawa akal budi untuk mengenal Kristus lebih dalam dan mengubah jiwa-jiwa untuk mencintainya dengan lebih bebas dan bersemangat, serta meneladannya dengan lebih setia. Haurietis Aquas berpendapat bahwa hati kudus Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah berhenti berdetak dengan lembut. Hati ini tidak akan pernah berhenti melambangkan ketiga macam kasih yang dengannya penebus ilahi terus-menerus mengasihi Bapa yang kekal dan seluruh umat manusia. Dengannya penebus ilahi terus-menerus mengasihi Bapa yang kekal dan seluruh umat manusia. Para saudara yang terkasih, terutama Frater Fulbertus, dengan jelas dikatakan oleh Paus Pius bahwa devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus terbukti mendatangkan banyak rahmat. Salah satu yang disebut tadi adalah rahmat pemurnian dan rahmat yang membangkitkan pencapaian segala bentuk keutamaan. Saya mengutip ini dalam kaitan dengan seorang yang mau menyerahkan diri seluruh hidupnya dalam ordo hamba-hamba peran Maria. Dalam penyerahan diri ini, seorang harus berkembang dalam keutamaan. Oleh karena itu menjadi jelas kalau Frater Fulbertus mau berkembang dalam pengabdiannya sebagai seorang religius, mau tidak mau Frater harus datang kepada hati Yesus yang Maha Kudus, menimba dari hatinya rahmat-rahmat yang dicurahkan terus-menerus, pengampunan dosa, kasih yang tak terbilang banyaknya. Dengan belajar dari hati kudus Yesus, Frater akan mampu menghayati penyerahan diri Frater sebagai seorang religius. Kita banyak belajar dari Yesus. Pada kesempatan ini, saya akan menyempitkan homili ini pada baca Injil. Jadi tidak mungkin membicarakan keutamaan-keutamaan yang akan berkembang kalau orang
hati kudus Yesus. Tetapi satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kata-kata Yesus dalam bacaan Injil yang singkat tadi. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajar dari Yesus, dua keutamaan yang sangat penting. Makin hari saya makin sadar dan makin yakin bahwa dua keutamaan ini amat diperlukan dari seorang religius. Yesus berani mengatakan bahwa dia lemah lembut dan rendah hati, dan kita diundang untuk belajar dari dia. Pada awal ucapannya, Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat." Beban kita banyak. Pekerjaan yang sulit, menghadapi sesama yang sulit, menghadapi masalah-masalah kesehatan atau masalah-masalah lain, banyak yang membuat kita berbeban berat. Tapi mungkin kita tidak sadar beban berat yang memberatkan kita terutama adalah kesombongan. Orang yang sombong akan berat hidupnya, karena dia akan berjuang terus-menerus dengan segala macam cara untuk merasa paling hebat, paling sempurna. Dan itu kesombongan. Kesombongan membuat orang capek. Karena itu Yesus memberikan obatnya dengan mengajar orang untuk lemah lembut dan rendah hati. Yesus rendah hati. Dia rela meninggalkan kemuliaan sebagai anak Allah untuk sementara waktu menjadi manusia, bahkan menjadi manusia yang rendah, miskin, bahkan mati pun secara kejam di kayu salib, supaya kita belajar kerendahan hati anak Allah yang sedemikian mencintai kita, sehingga dia sedemikian rela merendahkan diri serendah-rendahnya. Lemah lembut artinya tanpa kekerasan. Dua sifat ini yang saya anggap menjadi penting bagi seorang religius menghayati panggilannya dalam dua semangat ini. Karena tidak jarang menjadi religius terpisah dari masyarakat dan pelan-pelan tanpa sadar terbentuk menjadi orang yang sulit, menjadi orang yang keras, yang tidak punya hati yang lembut lagi. Itu nampak dari keluar, entah yang di sekolah, entah yang di kantor lain. Betapa banyak keluar mengenai sikap-sikap kaum religius yang sombong dan keras. Maka pada kesempatan ini saya hanya menekankan apa yang dikatakan Yesus. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Semoga dengan bekal kelembutan hati dan kerendahan hati, frater dapat berkembang mencapai kesempurnaan kasih berkat Yesus Kristus yang mencintai frater dan memilih frater, bukan karena frater hebat, tetapi karena Tuhan memilih. Titik. Lebih banyak orang yang lebih hebat dari Anda, pasti. Tetapi Tuhan memilih frater karena cinta. Dan cinta tidak bisa ditanya mengapa. Cinta, ya cinta. Tuhan memilih, titik. Semoga ini dianggap sebagai anugerah, bukan disombongkan, jadikan kebanggaan sebagai prestasi pribadi, tetapi justru sebagai karunia Allah yang perlu dipelihara sampai akhir. Amin.
Saudara terkasih, ketika dibaptis, saudara telah mati terhadap dosa dan disucikan bagi Allah. Kini dengan mengikrarkan kaul kekal, bersediakah saudara membaktikan diri secara lebih mendalam dalam mencari Allah dan dalam cinta terhadap sesama hingga mencapai kasih yang sempurna? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara dengan rahmat Allah mengikuti Kristus serta memberikan kesaksian terhadap Injil, mengilhami secara terus-menerus kepada Santa Perawan Maria, Bunda kita? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara untuk mewartakan kerajaan Allah, berbagi bersama kami cara hidup yang telah dipilih oleh para rasul dan diikuti oleh para bapa pendiri kita? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara dengan kekuatan Roh Kudus membaktikan hidup untuk melayani umat Allah dengan setulus hati? Ya, saya bersedia. Allah Bapa dalam surga telah memulai karyanya di dalam diri saudara. Semoga saudara membawanya sampai pada kepenuhan hingga pada hari kedatangan Yesus Kristus. Amin. Umat beriman yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Murah dan Maha Kuasa, Allah yang selalu memperhatikan kebutuhan gerejanya. Semoga Ia melimpahkan rahmat dan kepada Patriark Hubertus yang menegakkan kaul kekal pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang berbelas kasih, supaya dengan perantaraan Santa Perawan Maria, ketujuh Bapa pendiri USM dan semua orang kudus, berkenan mencurahkan berkat-Nya atas hambanya ini yang telah dipanggil untuk mengikuti Kristus dalam keluarga Ordo Saudara hamba-hamba Maria. Amen.
dengarkanlah ya Tuhan permohonan umat-Mu, dan penuhilah hati hamba-Mu, Frater Fulbertus Bernardus Maria Raja ini dengan rahmat surgawi. Semoga hatinya yang hendak dikuduskan bagimu disucikan dari segala noda dosa oleh api Roh Kudus dan dikobarkan dengan cinta kasih yang bernyala